Sejarah dan perjalanan dakwah Syekh Tholhah Kalisapu Cirebon. Syekh Tholhah bin Tholabuddin adalah tokoh utama yang mengembangkan Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah di wilayah Cirebon dan sebagian Jawa Barat sebelah timur. Ulama sufi ini lahir tahun 1825 di daerah Trusmi. Beliau adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib Sambas, seperti halnya Syekh Abdul Karim dari Banten dan Syekh Khalil dari Madura. Kiai Tholabuddin adalah ayah dari Syekh Tholhah. Beliau adalah putra Kiai Sayyidin dan cucu Kiai Radfuddin, yaitu seorang ulama yang memimpin pesantren Rancang di daerah Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Sebelum dipimpin Kiai Tholabuddin, pesantren Rancang dipimpin Kiai Muji yang terkenal dengan sebutan Kiai Buyut Muji, yaitu tokoh tarekat Satariyah di Cirebon. Setelah menjalani masa belajar yang panjang di pesantren ayahnya, lalu Syekh Tholhah melanjutkan ke pesantren Babakan Ciwaringin. Setelah itu ia melanjutkan ke Lirboyo di Ponorogo, lalu ke Gresik Jawa Timur dan akhirnya kembali ke pesantren Rancang. Syekh Tholhah pergi menunaikan ibadah haji, lalu beliau melanjutkan belajar berbagai ilmu agama di Mekah kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Sebelum kembali ke tanah air, ia ditetapkan sebagai Khalifah Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya dalam usia 51 tahun. 2 tahun kemudian Syekh Ahmad Khatib Sambas wafat di Mekah, yaitu pada tahun 1878. Seusai diangkat sebagai Khalifah Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah pada tahun 1876, Syekh Tholhah sempat mengajar di pesantren Rancang, membantu ayahnya yang semakin tua. Karena situasi yang kurang menguntungkan untuk dakwah Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, disebabkan karena pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap pergerakan penganut Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, akhirnya Syekh Tholhah meminta izin kepada ayahnya untuk membuka pesantren di tempat lain, yang lebih aman dari incaran aparat keamanan Belanda. Saat itu Belanda mulai mengetahui identitas Syekh Tholhah, yaitu seorang ulama Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang baru kembali dari Mekah. Pemerintah kolonial Belanda di Cirebon ternyata sudah memiliki daftar tokoh-tokoh tarekat yang pulang dari Mekah. Data itu dikirim oleh Konsul Perdagangan Belanda di Jeddah kepada Gubernur Jenderal di Batavia, lalu diteruskan kepada para residen sebagai kepala wilayah. Setelah melakukan survei, tempat yang dipandang tepat untuk mendirikan pesantren agar terhindar dari incaran aparat kolonial Belanda adalah di daerah Begong. Daerah Begong terletak di tepi Sungai Kalisapu, yaitu masuk wilayah Desa Kalisapu, Cirebon Utara. Di tempat itu pesantren Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah pertama didirikan, yaitu pada tahun 1879 oleh Syekh Tholhah, yaitu seorang kiai yang menjadi khalifah dan mursyid Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah untuk wilayah Cirebon. Pesantren pertama Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah awal konstruksi bangunannya terbuat dari bambu dan kayu pantai, beratap daun rumbia bercampur alang-alang. Desainnya berupa bangunan panggung yang cukup tinggi, untuk menghindari luapan air Sungai Kalisapu ketika musim hujan serta binatang buas. Syekh Tholhah beserta istri dan putra-putranya serta para santrinya tinggal di sana. Pada waktu yang sulit diketahui secara pasti tahunnya, Syekh Tholhah berangkat lagi ke Mekah dan tinggal di sana beberapa waktu lamanya. Saat ditinggalkan Syekh Tholhah, Begong dilanda banjir cukup besar. Keluarga dan santri-santri mengungsi ke kampung dekat balai desa Kalisapu. Pada saat itu, tongkat kepemimpinan pesantren sementara diserahkan kepada Kiai Jauhari, yaitu saudara Syekh Tholhah seayah. Sepulang dari Mekah, atas permohonan keluarga dan para santrinya, pesantren ditetapkan di kampung dekat balai desa Kalisapu. Wilayah Begong sudah tidak layak lagi untuk sebuah pesantren karena sering dilanda banjir. Di tempat yang baru inilah Syekh Tholhah mendirikan masjid, dan diberi nama Masjid Kholwat, karena di dalamnya terdapat tempat kholwat.
Pada tahun 1979, masjid ini diperbaiki oleh Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat. Pada tahun 1888 di Cilegon, Banten, terjadi pemberontakan melawan Belanda yang dipimpin oleh murid-murid Syekh Abdul Karim, Khalifah Tariqah Qadiriyah Naksabandiyah di Banten. Akibatnya, aparat keamanan kolonial Belanda di Cirebon mengamati secara ketat sikap dan perilaku Syekh Tolha, yang juga Khalifah Tariqah Qadiriyah Naksabandiyah di Cirebon, yang merupakan sahabat seperguruan dengan Syekh Abdul Karim. Pemerintah Belanda lalu menangkap Syekh Tolha, atas dasar laporan ulama-ulama anti Tariqah Qadiriyah Naksabandiyah, bahwa Syekh Tolha dalam setiap khutbah Jumatnya sering mengutarakan ujaran kebencian kepada Ratu Belanda. Setelah menjalani pemeriksaan di Cirebon, Syekh Tolha dibawa ke Jakarta untuk diperiksa oleh staf Gubernur Jenderal Belanda. Berdasarkan hasil pemeriksaan di Batavia, Syekh Tolha dinyatakan tidak melakukan pelanggaran besar dan boleh kembali ke Kalisapu. Namun aparat keamanan Belanda menjadi lebih intensif mengawasi sikap dan perilaku Syekh Tolha. Semakin hari pesantren pun terus berkembang, sehingga semakin banyak pelajar dan kiai dari berbagai daerah di luar Cirebon yang ingin berguru kepada Syekh Tolha. Di lain sisi, situasi dan kondisi saat itu tidak kondusif karena selalu dalam pengawasan pihak Belanda. Syekh Tolha untuk sementara memindahkan aktivitas pengajaran Tariqah Qadiriyah Naksabandiyah ke daerah Trusmi. Di Kalisapu tetap diadakan kegiatan pengajaran Tariqah Qadiriyah Naksabandiyah, hanya frekuensinya saja yang dikurangi. Syekh Tolha lebih sering menghabiskan waktunya di Trusmi. Sesekali beliau ke Kalisapu. Di Trusmi tantangan dan gangguan terhadap pengembangan Tariqah Qadiriyah Naksabandiyah ternyata lebih besar dibandingkan di Kalisapu. Gangguan terbesar bukan dari Belanda, melainkan dari bangsa sendiri. Pada tahun 1897, Syekh Tolha diajukan ke sidang pengadilan agama di Cirebon. Dituduh oleh kepala desa Trusmi bahwa beliau telah meresahkan masyarakat Trusmi karena merebut hak pemerintah desa dalam mengelola benda dan bangunan kuno peninggalan Pangeran Trusmi, yaitu putra pertama Sunan Gunung Jati dan peninggalan Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu Sangkan Cirebon. Keputusan Pengadilan Agama Cirebon menyatakan Syekh Tolha berhak penuh atas benda dan bangunan kuno, karena Syekh Tolha dinyatakan mempunyai hak yang kuat sebagai keturunan yang sah dari Pangeran Trusmi. Upaya Kades Trusmi yang ingin melihat Syekh Tolha keluar dari Trusmi dan mempermalukannya dengan mengajukan perkara ke Pengadilan Agama di Cirebon akhirnya tidak berhasil. Hikmah dari gagalnya upaya Kades tersebut menyebabkan banyak tokoh-tokoh masyarakat semakin bersimpati kepada Syekh Tolha. Banyak warga yang berkunjung dan meminta penjelasan tentang ajaran Tariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Selain itu mulai banyak yang mengetahui bahwa Syekh Tolha masih keturunan Pangeran Trusmi, putra Sunan Gunung Jati yang makamnya tidak pernah sepi dikunjungi peziarah. Hikmah lainnya, hubungan Syekh Tolha dengan Sultan Atmaja, yaitu Sultan Kasepuhan ke-10 menjadi lebih akrab. Bahkan ia diangkat menjadi penasihat pribadi Sultan Atmaja. Pada tahun 1890, Bupati Kuningan meminta Syekh Tolha mengajarkan Tariqah Qadiriyah Naksabandiyah kepada para pejabat Kabupaten Kuningan. Pada masa itu Bupati Kuningan adalah satu-satunya bupati yang berani dan terbuka menjadi murid suatu tarekat. Sejak pesantren didirikan pertama kali di Begong hingga pindah ke Trusmi, banyak sekali santri, kiai dan pejabat yang berguru kepada Syekh Tolha. Dari sekian muridnya ada seseorang yang sangat menonjol. Ia adalah Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, yang kemudian hari dikenal sebagai Abah Sepuh atau Ajengan Godebek. Abah Sepuh adalah santri yang paling lama belajar kepada Syekh Tolha, bahkan sudah menjadi keluarganya.
Semula Syekh Tolha sudah menunjuk calon penggantinya yaitu putra sulungnya, yaitu Kiai Malawi apabila saatnya tiba beliau kembali ke Rahmatullah. Namun Kiai Malawi meminta izin untuk pergi ke Mekah dan tinggal di sana, untuk menambah ilmu agama beberapa tahun lamanya. Setelah kembali dari Mekah, Kiai Malawi memohon untuk tidak menjadi Khalifah Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah menggantikan Syekh Tolha yang juga ayahnya. Karena Kiai Malawi masuk dalam daftar kiai yang dicari oleh pemerintah Belanda, sehingga dapat mengganggu perkembangan Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Kiai Malawi diketahui Belanda ikut terlibat dalam pemberontakan di Kedongdong yang terjadi sekitar tahun 1890. Pemberontakan Kedondong terjadi di Kabupaten Cirebon, yang didukung oleh para kiai di Cirebon. Pemberontakan ini sama besarnya dengan pemberontakan di Cilegon, Banten, sehingga pihak Belanda mengalami banyak kerugian. Berdasarkan situasi dan kondisi seperti itu, Syekh Tolha menetapkan penggantinya yaitu kepada muridnya Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, karena beliau sudah memenuhi segala persyaratan untuk menjadi khalifah atau mursyid Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Pengukuhan pelimpahan kemursyidan dilaksanakan di rumah Syekh Tolha di Trusmi yaitu sekitar tahun 1900. Meskipun telah resmi menjadi calon pengganti Syekh Tolha sebagai khalifah Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, pengajaran Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dan talqin zikir di Trusmi dan Kalisapu sewaktu-waktu masih diberikan oleh Syekh Tolha sendiri dan dibantu oleh Syekh Mubarak. Karena situasi yang memburuk bagi perkembangan Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah di Cirebon, Abah Sepuh diperintahkan segera membuka pesantren di Tasikmalaya untuk mengembangkan Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah di wilayah Jawa Barat sebelah timur, dan pusatnya ditetapkan di Tasikmalaya. Dengan hijrahnya pusat pengembangan ke Tasikmalaya, maka aktivitas di Cirebon dikurangi sesuai dengan keadaan yang terus berubah. Syekh Tolha selalu memantau perkembangan Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah di Tasikmalaya. Bahkan sekitar tahun 1908, beliau pernah berkunjung ke pesantren Suryalaya yang dibangun pada tahun 1905. Oleh Syekh Abdullah Mubarak atas prakarsa Syekh Tolha. Pada tahun 1935 Masehi, Syekh Tolha kembali ke Rahmatullah dalam usia yang sangat lanjut. Beliau dimakamkan di kompleks pemakaman Gunung Jati, karena Syekh Tolha masih keturunan Sunan Gunung Jati dari jalur Pangeran Trusmi. Upacara pemakamannya berdasarkan keadaan pada masa itu. Sultan, Kasepuhan dan beberapa pejabat pemerintah dan bangsawan keraton pun turut hadir dalam upacara pemakaman Syekh Tolha. Dengan wafatnya Syekh Tolha bin Tolabuddin, maka kekhalifahan Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah di Cirebon berakhir. Khalifah Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah berikutnya berkedudukan di Suryalaya Tasikmalaya. Syekh Tolha adalah Khalifah Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah generasi pertama di Jawa Barat. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan, baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.